Phoenix Ladies Radio Station, Hai Viners, balik lagi. Sekarang Alfi nggak sendiri nih. Alfi seperti yang udah di-teaser juga tadi dibilangin sama Sandrina, bakalan ngobrol sama teman-teman dari ITKes Bali. Nah, ini nih, kalau teman-teman ITKes Bali udah hadir ke studio Phoenix Radio Bali, ini pasti bakal ngebawain hal-hal yang seru-seru. Dan kalau sekarang, ini Alfi nggak bakal sendiri aja, karena yang pertama untuk segmen 1 ini, Alfi bakalan ngobrol barengan sama Kak Nanda. Nih, kita dengar dulu suaranya. Selamat sore Kak Nanda. Selamat sore Kak Alfi. Waduh, sehat? Sehat dong Kak. Ini dari kampus kah berarti ya? Kebetulan saya tidak. Oke. Jadi saya harus pulang dulu, touch up dulu kan. Oh iya iya. Benar. Tapi kan Betul. teman-teman dari kampus juga ikut ke sini kan. Betul. Nah, ini kalau misalkan mau ngomong soal ITKes Bali. ITKes Bali datang ke Phoenix Radio Bali pasti ada hal-hal yang seru nih. Tapi boleh nggak disampaikan sama Viners dulu nih yang lagi dengerin di jalan gitu ya. Kira-kira ITKes Bali itu kampus apa sih? Boleh dijelasin secara singkat nggak nih Kak Nanda? Oke, halo Viners. Sebelumnya kita sapa dulu supaya kita juga saling kenalan juga kan ya sama Viners di rumah. Jadi sebenarnya ITKes Bali ini datang hari ini untuk memberikan satu informasi yang sangat spesial. Oke. Tapi kita flashback dulu, teman-teman yang mungkin Viners yang mungkin belum tahu nama ITKes Bali itu seperti apa dan itu kampus apa sebenarnya gitu. Jadi kita sebenarnya di dunia pendidikan itu sudah berdiri dari tahun sekitar 40 tahun yang lalu. Wow. Oke, jadi kalau di dunia pendidikan itu udah nggak asing lagi sebenarnya kan. Jadi kita bergerak di bidang kesehatan. Dulunya, kalau dulunya kita namanya adalah Sekolah Perawat Kesehatan. Oke. Atau yang bisa dibilang itu SPK. Itu mungkin zaman dari orang tua kita. Gitu. Kemudian berkembang lagi menjadi Akper, itu adalah Akademi Keperawatan. Kemudian berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali. Oke. Nah, STIKes Bali inilah yang menjadi awalnya ITKes Bali terdengar di banyak telinga masyarakat. Jadi kalau dulu, zaman dulu nih, kalau orang pengen nyari sekolah perawat dan bidan, itu pasti yang kedengeran adalah nama STIKes Bali ini. Gitu. Jadi di tahun 2019 terakhir kemarin, berarti sekitar 7 tahun yang lalu, kurang lebih kita berubah menjadi ITKes Bali. Kita upgrade nih ceritanya. Wow. ITKes Bali itu adalah Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Jadi sekarang nggak cuma di dunia kesehatan aja, tapi kita sekarang sudah merambah ke dunia teknologi juga. Wow, Gitu, Kak. keren ya, nggak cuma ke kesehatan aja, sekarang sudah merambah ke teknologi. Betul. Nah, apa yang membedakan antara ITKes Bali dengan kampus lain yang ada di Bali khususnya? Oke, ada beberapa hal yang memang bikin kampus ITKes Bali ini terdengar berbeda di antara kampus-kampus kesehatan yang lainnya. Terutama kita memang kalau di dunia kesehatan kan emang udah pro banget nih ceritanya gitu kan. Nah, di tahun 2019 ini kenapa kita memutuskan diri untuk menjadi institut, karena kita upgrade ke dunia teknologi itu tadi. Nah, kita punya satu jurusan namanya Prodi Sistem dan Teknologi Informasi yang fokus mengembangkan teknologi dan aplikasi di bidang kesehatan. Jadi kalau kampus yang lain itu belum tentu punya ya. Karena mungkin memang mereka di kampus lain itu punya mungkin jurusan sistem dan teknologi informasi itu, tapi tidak yang memfokuskan di dunia kesehatan itu. Oke. Kemudian yang kedua, kita punya satu program studi yang cukup gaungnya terkenal juga akhir-akhir ini di Indonesia, yaitu adalah D4 Keperawatan Anestesiologi. Oke. Kayak gimana tuh, boleh dijelasin nggak kan Anda? Jadi itu mempelajari tentang anestesi yang masih ada hubungannya dengan kesehatan. Jadi kita menjadi kampus pertama di Indonesia yang punya jurusan tersebut dan satu-satunya di Bali. Wow. Boleh tepuk tangan teman-teman yang ada di sini, silahkan. Cuman di ITKes Bali ya? Betul. Wow. Jadi yang buat kita berbeda itu adalah jadi kita banyak mendatangkan mahasiswa dong ya. Mahasiswa dari luar daerah Bali yang pengen kuliah anestesi itu ke Bali. Jadi nggak cuma mereka kuliah doang ke Bali, tapi mereka sekalian liburan kan ke Bali. Gitu. Oke, yang kedua itu adalah yang ketiga itu adalah kita punya satu jurusan juga yang berbeda dari yang lain. Apa itu? Itu adalah jurusan program studi D4 akupuntur dan pengobatan herbal. Kak Alfi pernah dengar? Akupunturnya pernah, pengobatan herbalnya mungkin baru pertama kali dengar. Jadi sebenarnya itu adalah satu
program studi yang sangat relate dengan dunia kesehatan juga. Dan memang kampus kita ini visioner banget. Jadi kalau dengar nama akupuntur sebenarnya mungkin di kalangan anak-anak zaman sekarang mungkin masih belum familiar. Iya ya, biasanya sih yang kita tahu kayak ditusuk-tusuk gitu. Betul. Iya kan? Ditusuknya pakai jarum ya. Pakai jarum lagi gitu. Iya Jarum, benar-benar. dan itu ternyata nggak sakit loh. Nanti kapan-kapan boleh Kak Alfi coba sama teman-teman tim kita dari ITKes Bali yang memang di akupuntur. Karena di samping itu akupuntur ini menjadi salah satu prodi juga yang di ITKes Bali dan menjadi satu-satunya prodi akupuntur dan pengobatan herbal yang ada di Bali. Gitu. Jadi kampus lain itu nggak punya gitu. Iya. Dan itu jadi satu prodi. Iya. Wow. Jadi akupuntur dan pengobatan herbal. Gitu, dia menjadi satu. Sekarang memang jadi ini lebih ke kayak sistem pengobatan alternatif gitu ya. Jadi memang dengan akupuntur itu tadi dan disambungkan dengan pengobatan herbal itu sendiri gitu. Ya. Daripada salah-salah gitu kan ya. Betul. Kayak takutnya ya. Makanya ada prodi khusus dari ITKes Bali adalah akupuntur dan pengobatan herbal. Betul. Oke, ada hal lagi yang memang gong banget nih. Apa tuh? Boleh di-spill. Kita tahun lalu menyenang gelar terakreditasi unggul. Terakreditasi unggul. Iya, menjadi kampus kesehatan di Bali yang punya jurusan S1 keperawatan dan profesi nas sudah terakreditasi unggul, dan kampus kita keren. Dan kampus kita juga sudah meraih akreditasi unggul di tahun 2025 kemarin. Wow. Gitu. Masih baru banget ya berarti ya hitungannya ya? Iya, benar. Kita baru 1 tahun terakhir ini menyandang gelar tersebut. Jadi memang PR kedepannya itu pasti bakal banyak banget. Tapi salah satunya menjadi peminat juga calon-calon mahasiswa melihat, oh ternyata ITKes Bali itu sudah unggul ya. Iya. Gitu. Secara akreditasi juga nggak perlu ragu lagi gitu kan? Betul, itu udah yang paling tinggi udah. Iya. Tuh Vinars, buat yang lagi dengerin sore hari ini, beberapa tadi udah di-spill sama Kananda gitu ya. Ada jurusan-jurusan yang emang mungkin menjadi satu-satunya di Bali, terus juga baru aja mendapatkan akreditasi juga, unggul lagi akreditasinya. Nah, kalau ngomongin soal teman-teman mungkin yang kalau sekarang lagi dengerin dan udah mulai tertarik untuk kayaknya aku mau gabung deh di ITKes Bali, tapi kira-kira ada nggak ya beasiswanya gitu? Nah, kalau ngomongin soal beasiswa sendiri di ITKes Bali gimana tuh, Kananda? Beasiswa itu pasti ada ya di setiap kampus ya, dan salah satunya kita di ITKes Bali itu punya KIP kuliah namanya. Kemudian kita juga punya program beasiswa yang namanya SKSS. SKSS itu adalah satu keluarga satu sarjana. Dan beasiswa ini berlaku memang untuk beberapa program studi, di antaranya itu adalah kebidanan, akupuntur itu tadi yang sudah saya sebutkan. Iya, dan pengobatan herbal ya. Betul. Kemudian teknologi pangan, dan yang untuk SKSS itu satu keluarga satu sarjana itu digunakan di program studi sistem dan teknologi informasi gitu Kak. Ya. Nah, tapi kalau silakan mau dilanjutin dulu. Enggak, jadi nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut. Kebetulan kita kan juga ngajak mahasiswa nih hari ini. Oh iya, benar. Nanti jadi bisa dijelaskan sama mahasiswa gimana sih sebenarnya program beasiswa yang dia dapatkan. Nah, tuh berarti ada teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa terlebih dahulu gitu ya. Betul. Mungkin nanti bakal sharing sama Alfi juga di segmen selanjutnya, Vinars. Tapi kalau misalkan Alfi juga mau nanya nih Kananda, banyak juga calon-calon mahasiswa yang takut kuliah tadi karena ada biaya. Iya. That's why ada beasiswa kan. Seberapa besar peluang seorang mahasiswa itu, atau mungkin nanti yang Vinars yang lagi dengerin, untuk join ke ITKes Bali dengan mendapatkan beasiswa tersebut? Oke. Jadi peluangnya otomatis sangat besar ya. Kita terbuka lebar untuk beasiswa di ITKes Bali. Cuman memang selama ini masyarakat masih kayak ada nggak sih sebenarnya ITKes Bali itu beasiswa? Nah itu dia. Jadi mereka masih kayak yang pengetahuannya kurang. Masih bingung cari infonya gitu ya. Jadi nanti sebenarnya untuk mahasiswa itu, calon mahasiswa itu, beasiswa kita terbuka lebar, terutama untuk teknologi pangan dan juga sistem dan teknologi informasi. Dan memang ya akhir-akhir ini kan pemerintah lagi sedang menggalakkan ketahanan pangan ya. Dan kebetulan kita punya jurusan teknologi pangan itu benar-benar disupport penuh oleh pemerintah. Kalau memang ada calon mahasiswa yang mau mendaftar di ITKes Bali untuk mencari jurusan teknologi pangan, itu biayanya dari awal semester sampai akhir itu gratis. Gratis? Betul. Wow. Gitu Kak. Jadi
ini lumayan beberapa tahun terakhir itu menjadi daya tarik di ITKS Bali juga, karena jurusan teknologi pangan itu kan masih tidak banyak ya di Bali ya. Iya, iya. Jadi memang ini menjadi salah satu benar-benar yang menarik banyak minat masyarakat untuk ternyata ada jurusan teknologi pangan ya gitu, dan ada beasiswanya juga. Jadi anak-anak zaman sekarang itu mulai kepikiran seperti apa sih teknologi pangan itu, dan mulai banyak yang datang ke ITKS Bali untuk menanyakan informasi itu. Nah, oke. Kalau ngomongin soal beasiswa sendiri, ada nggak syarat-syarat utama biar Vinars juga nih yang lagi dengerin itu bisa lolos atau masuk ke beasiswa? Oke, kalau ngomongin beasiswa, mereka kan pasti kepikirannya kayak ini untuk yang kurang mampu nih gitu. Padahal sebenarnya beasiswa itu tidak hanya untuk yang kurang mampu, tapi untuk yang berprestasi juga. Gitu. Jadi harus dua-duanya. Yang pertama dilihat itu adalah nilai raport. Itu penting banget. Nilai raport dari semester 1 sampai semester 6-nya nilainya seperti apa, rajin nggak nih anak ini sekolah gitu. Kemudian yang kedua, kondisi ekonomi keluarga itu juga pasti dilihat, tapi memang sungguh sangat selektif, ini berhak nggak nih keluarganya dapat beasiswa. Jangan bilang dia ke kampus naik mobil tapi ternyata dapat beasiswa, kan nggak lucu ya. Ya, berarti nanti harus di cross check kembali juga dari kampusnya. Oke. Terus kemudian dia punya prestasi nggak selama menjadi siswa di SMA sebelumnya. Gitu, baik itu prestasi akademik ataupun yang non akademik. Gitu. Dan ada beberapa memang kelengkapan dokumen administrasi yang memang dibutuhkan untuk melengkapi beberapa persyaratan untuk supaya bisa lolos beasiswa tersebut. Tuh Vinars ya. Jadi bisa dibilang terbuka untuk siapa saja lah. Betul. Ya. Kan Anda ya. Nah, ini buat kamu juga yang lagi dengerin gitu ya. Mungkin udah mulai tertarik juga ngomongin siapa tahu ada beasiswa nggak ya di ITKS Bali. Barusan udah di-spill sama Kak Nanda itu ada. Dan lebih serunya lagi adalah di segmen selanjutnya, nanti Alfi bakalan ngobrol barengan sama teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa ya kan Anda ya. Betul. Dari ITKS Bali Vinars tuh. Jadi buat kamu yang penasaran kira-kira seseru apa mereka belajar ya, menimba ilmu di ITKS Bali. So, sekali lagi don't go anywhere. Phoenix Dadis Radio Station. Hai Vinars, balik lagi nih masih barengan sama Alfi yang bakalan ngobrol-ngobrol lanjut barengan sama teman-teman dari ITKS Bali Vinars. Kalau tadi Alfi juga udah ngobrol sama Kak Nanda terkait dengan ITKS Bali itu kampusnya seperti apa dan kira-kira ada beasiswa apa aja, dan ternyata ada. Bahkan sekarang yang bakal ngobrol barengan sama Alfi juga ini adalah teman-teman dari ITKS Bali yang mungkin mereka juga sama-sama mendapatkan beasiswa. Aku mau sapa-sapa mereka dulu. Selamat sore teman-teman. Halo Kak, selamat sore. Oke, boleh perkenalan dulu dong satu-satu. Siapa dulu nih? Oke, halo, saya Pratama, mahasiswa ITKS sekaligus putra kampus dari ITKS Bali pada tahun 2026 ini. Oke, ada Pratama. Satu lagi? Oke, halo Kak Vinars. Perkenalkan saya Rilinda Costa, salah satu mahasiswi dari ITKS Bali. Oke, aku panggilnya Pratama dan juga Rilin aja ya. Oke. Rilin nanti kalau ngomong boleh agak dideketin. Nah, begitu ya. Nice kedengeran suaranya. Ini aku mau ngobrol sama kalian terkait beasiswa yang kalian udah dapatkan mungkin dari ITKS Bali ya. Boleh ceritain gitu ada beasiswa apa aja yang udah kalian dapatkan sampai akhirnya bisa lolos dan masuk ke ITKS Bali. Nah, kalau dari saya merupakan salah satu mahasiswa nih yang tergolong mendapatkan salah satu beasiswa yang terdapat di ITKS Bali, yaitu ada beasiswa KIPK. Nah, itu beasiswa itu saya dapatkan mulai dari awal mengampus nih dan sampai sekarang saya masih semester 2. Itu dimana beasiswanya itu emang kita tuh bebas dari biaya UKT, tidak ada membayar apapun. Nah, dan di mana beasiswa ini ketika kita setiap semesternya itu ada ditanggung biaya hidup yang dikirimkan ke rekening mahasiswanya seperti itu. Nah, terkait beasiswa tersebut untuk mendapatkannya itu cukup mudah dan peluang itu emang sangat besar nih di ITKS. Di mana ada syaratnya itu udah pasti nilai raport kita waktu sekolah sebelumnya itu ya benar banget. Itu tuh emang harus meningkat, tidak boleh menurun. Jadi emang benar-benar nilai kita
itu tuh selalu di-up selama semester tersebut. Nah, selain itu juga dilihat dari ekonomi keluarga. Jadi kita tuh dari kampus itu ada penyeleksian secara selektif mengenai beasiswa dari keluarga yang kurang mampu dan yang lain sebagainya. Jadi menurut saya tuh beasiswa dari ITKS Bali itu memang sangat amat unggul, di mana cara mendapatnya itu mudah dan peluangnya itu juga sangat besar, seperti itu, Kak. Oke, itu dari Pratama. Kalau dari Relin gimana, Relin? Oke, kebetulan di sini saya untuk beasiswa tidak. Oke. Ya, tapi kamu silakan. Tetapi untuk teman-teman saya yang di kampus itu banyak sekali, apalagi mahasiswa-mahasiswa yang memang mereka banyak prestasinya. Ya, di kelas juga mereka mendapatkan beasiswa juga. Jadi kalau dia konsisten untuk juara kelas, kita ada sistem seperti itu bahkan bisa bebas UKT, Kakak. Wow, keren banget nih. Nah, tadi Relin ngomongin soal prestasi juga nih. Betul. Ini aku tertarik. Kalau kalian itu prestasi apa aja yang udah pernah diraih nih selaku mahasiswa dari ITKS Bali? Boleh, siapa dulu? Dari Pratama boleh, silakan. Kalau dari saya nih ya, saya masih semester 2 yang tergolong lah mahasiswa baru gitu ya di kampus. Jadi saya sendiri itu sudah meraih berbagai prestasi. Baik itu mulai dari tingkat kampus, lalu tingkat nasional, dan bahkan ada mahasiswa dari ITKS nih yang mendapatkan prestasi itu tingkat internasional. Nah, jadi saya merupakan putra kampus dari ITKS Bali yang sudah mengikuti berbagai ajang pijen di luar kampus nih. Itu ada tingkat nasional Duta Seni Budaya Nusantara yang menjadi best 1 presentation pada tahun 2025 ini. Selain itu, saya sekarang masih dalam seleksi sebagai Duta Kesehatan Provinsi Bali, yang sebelumnya ITKS Bali itu juga mempunyai gelar atau mendapatkan gelar menjadi Putra Ajak Bali Duta Kesehatan Provinsi Bali, seperti itu. Nah, terkait prestasi lainnya itu, saya merupakan mahasiswa yang tergolong sukalah dalam seni sastra gitu. Sebagai contoh itu dalam lomba puisi. Nah, jadi saya sering sekali mengikuti sebuah lomba puisi, itu baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Dan kebetulan sekali akhir tahun pada 2025 itu saya meraih juara 1 lomba puisi tingkat nasional, itu yang mengadakan sebuah national competition. Wow, keren. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong buat Pratama. Prestasinya banyak gitu ya, apalagi buat Relin juga. Berarti kalian adalah termasuk mahasiswa-mahasiswa yang aktif berorganisasi juga di kampus? Benar sekali. Nah, gimana cara bagi waktunya antara kalian kuliah sama organisasi? Mungkin dari Relin boleh, silakan. Kalau dari Relin gimana? Berbicara soal bagi waktu, kita lebih ke skala prioritas namanya. Jadi kita membedakan mana urgensinya. Misalnya pada saat kita prokeran nih, kalau ada memang lebih urgen, emang kita di situ mungkin jadi ketua panitia atau memang orang yang sangat dibutuhkan di situ. Jujur di ITKS Bali selama saya 3 tahun di ITKS Bali itu gimana tuh, dosennya itu sangat terbuka untuk mahasiswa ya. Jadi tidak menghalangi mahasiswa kalau misalnya ada proker yang memang itu tentang kampus atau bahkan memang di luar kampus. Jadi kalau misalnya ada keurgenan seperti itu di proker, kita sampaikan saja ke dosen, dan dosen sangat mengapresiasi dan sangat membantu mahasiswanya. Mungkin dikasih tugas saja, jadi proker tetap berjalan lancar, di kelas juga kita tetap nilai kita tetap aman, seperti itu. Tetap disupport juga sama kampus ya. Betul. Kalau dari Pratama gimana? Nah, kalau dari saya mengenai bagaimana cara membagikan waktu itu terkait ngampus dengan organisasi. Nah, itu sama seperti yang dikatakan tadi, bahwa kita itu memang harus mempunyai skala prioritas. Nah, di mana itu kita bisa membagi mana urgensinya, mana yang tidak. Jadi kita itu konsep utama yang perlu kita tanamkan itu di mana kita itu harus disiplin waktu. Di mana kita bisa misalnya setiap minggu merancang sebuah jadwal yang akan digunakan kita selama seminggu ke depan. Lalu kita bisa lihatlah bagaimana skala prioritas yang mana kita lakukan dan mana yang dapat kita tunda sementara. Jadi pada dasarnya ya seperti kita ketahui bahwa mahasiswa itu ke kuliah sudah pastinya untuk menuntut ilmu dan ujung-ujungnya untuk mendapatkan sebuah gelar. Nah, mengenai organisasi itu merupakan tempat bagaimana mahasiswa itu dapat mengembangkan potensi atau jiwa kerja timnya. Jadi kalau dari saya nih ya, bahwa
mengikuti sebuah organisasi itu penting banget. Jadi untuk mengatasi atau mengelola waktu itu merupakan kunci utama, yaitu disiplin dan tahu skala prioritas setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Oke, ya tuh Viners, mereka punya skala prioritas namanya. Jadi mereka bisa membagi waktu antara berkuliah, kegiatan kuliah dengan kegiatan organisasi ya kan? Betul, keren banget tuh mereka. Patut dicontoh juga nih, apalagi buat Viners yang lagi dengerin sekarang sore hari ini gitu kan. Nah, balik lagi ngomongin soal prestasi, terutama Pratama tadi yang prestasinya banyak banget nih. Aku respect, salut, jujur, ya kan. Ngomongin soal prestasi, kalau dari dukungan kampus seperti apa yang kamu dapatkan sampai sejauh ini? Nah, mengenai prestasi dari dukungan kampus itu sudah pastinya mendapatkan dukungan yang sangat penuh nih Kak. Di mana ketika selama proses dalam latihan sebelum lomba itu udah pastinya ada pembinaan dari dosen yang sudah kompeten, lalu pendampingan, dan sudah pastinya disediakan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk perlombaan tersebut. Sebagai contoh, saat ini ITKes Bali itu lolos pendanaan di mana ajang bergengsi nih Kak. Itu ada PIMNAS tingkat nasional, itu ITKes Bali lolos pada PKM-nya. Dan kebetulan saya merupakan salah satu anggota dari perlombaan tersebut. Jadi di perlombaan tersebut itu kita sudah emang ditunjukkan beberapa dosen yang akan menjadi pendamping kita saat melaksanakan perlombaan tersebut. Selain itu fasilitas-fasilitas yang memadai itu udah disediakan oleh kampus, misalnya menggunakan laboratorium atau lain sebagainya. Nah, terkait apresiasi itu sudah banget banyak didukung oleh kampus. Di mana ketika kita meraih suatu prestasi itu sudah pastinya mendapatkan apresiasi dari kampus melalui itu pengumuman kepada mahasiswa-mahasiswa, atau juga ada prestasi itu sangat diperlukan untuk tingkat perankingan nih Kak di dalam sebuah kelas. Jadi ketika semakin banyak prestasi seseorang nih, semakin banyak atau semakin tinggi lah istilahnya saingan di ranking mereka, seperti itu. Menjadi poin plus lah dalam penilaian di kelas seperti itu. Dan semuanya juga udah disupport tadi sama kampus gitu ya? Sangat disupport banget. Sangat disupport. Wow, apalagi prestasinya dari pertama juga banyak juga nih Viners ya. Nah, kalau dari Relin sendiri gimana? Boleh di-share nggak pengalamannya terkait organisasi juga kan berarti ya? Kamu sibuk organisasi, ikut organisasi apa di kampus? Oke, Viners, kebetulan saya di kampus itu bergabung di organisasi BEM. Dan juga UKM. Beberapa UKM seni saya bergabung di sana. Gitu. Kalau dari kampus gimana sejauh ini? Apakah sangat disupport sekali dari pembinaannya? Boleh gimana diceritain? Sedikit cerita ya. Walaupun memang kampus ITKes Bali ini kita lebih bergerak di kesehatan dan juga teknologi, tetapi memang kampus ITKes Bali ini tidak neko-neko kalau mau menyediakan wadah dan juga memfasilitasi mahasiswanya. Jadi kita ada beberapa UKM Kak di sana. Ya, selain kita ada organisasi kemahasiswaan yang BEM dan IKM. IKM itu Ikatan Keluarga Mahasiswa. Jadi di prodi, satu prodi program studi itu memang ada organisasinya di situ. Kemudian ada yang UKM. UKM itu unit kegiatan mahasiswa, yang dimana itu sangat banyak sekali Kak di sana. Kalau misalnya kita jabarkan ini banyak banget. Jadi mungkin kita kelompokkan aja ya Kak ya. Di sana tuh ada UKM kesenian, itu kita punya 6 sejauh ini. Kemudian ada UKM olahraga, itu juga ada 6 kita. Kemudian ada beberapa UKM yang memang dikhususkan untuk mahasiswa yang lebih tertarik untuk penelitian, kemudian untuk semisalnya untuk membuat suatu inovasi. Itu ada namanya UKM PKM, seperti yang sudah dijelaskan tadi. UKM PKM, kemudian ada UKM debat yang sudah banyak sekali meraih penghargaan, entah itu nasional maupun internasional. Kemudian ada juga UKM kita punya UKM podcast juga, by the way. Wah, keren nih, keren. Kita punya UKM sinematografi buat yang suka foto-foto gitu. Kemudian kita ada UKM PMI KSR juga. Ada UKM banyak banget pokoknya Kak. Banyak banget lah ya. Iya, tapi ada satu UKM baru yang memang baru dirilis nih. Baru banget dirilis. Boleh di-spill tapi nih? Boleh. Tuh? Pada awal tahun kemarin 2026 kampus merilis UKM baru buat mahasiswanya, yaitu UKM Kewirausahaan. Dan sekarang sudah banyak sekali yang bergabung dan memang lagi viral nih di kampus. Banyak banget yang tertarik ke sana. Berarti dari kampus sendiri emang sangat support ya? Betul. Dan memfasilitasi. Fasilitas juga kenceng ya dari kampus ya? Betul. Kalau ada perlombaan dari kampus nggak neko-neko Kak. Jadi difasilitasi sekali mahasiswanya, dan kalau kita mendapatkan prestasi itu benar-benar diapresiasi secara penuh dari kampus. Keren.
Tepuk tangan sekali lagi teman-teman yang ada di sini. Mereka bisa aku bilang adalah selain menuntut ilmu juga, tapi mereka juga tetap semangat untuk pengembangan diri mereka di luar dari kegiatan kampus atau pembelajaran di kampus. Finers, banyak sekali insight yang mereka udah share juga nih di segmen ini barengan sama Alfi yang pastinya dari teman-teman ITKes Bali. Nah, buat kamu yang penasaran mungkin nanti lebih detailnya juga kita bakal ngobrol lagi barengan sama Kak Nanda di segmen selanjutnya. So, buat kamu sekali lagi jangan kemana-mana. Mix Dadis Radio Station, Hi Winners, masih balik lagi sama Alfi. Ini adalah di segmen terakhir, Alfi bakalan ngobrol sama teman-teman dari ITKes Bali nih. Kalau tadi udah ngomongin soal beberapa hal yang pastinya dari mahasiswanya keren-keren banget, sangat berprestasi juga gitu ya. Bahkan sekarang masih ada Raylin juga sebagai salah satu mahasiswa dari ITKes Bali. Kalau ngomongin tadi, Raylin juga udah cerita banyak UKM gitu ya. Betul. Yang ada di ITKes Bali. Terus juga kegiatan-kegiatan sangat disupport dan difasilitasi oleh ITKes Bali dari kampus. Fasilitas apa aja tuh yang dimilikin atau yang udah pernah kamu dapatkan di ITKes Bali? Oke. Ngomong-ngomong soal fasilitas ya Kak, itu merupakan salah satu alasan juga kenapa saya akhirnya menjatuhkan pilihan saya untuk berkuliah di ITKes Bali. Karena memang ITKes Bali memiliki fasilitas-fasilitas yang mungkin tidak semua kampus nih miliki. Yang pertama, ITKes Bali itu sudah dilengkapi atau difasilitasi dengan laboratorium praktik yang memang sudah sesuai dengan program studi yang kita punya. Dan itu fasilitasnya sudah setara klinik Kak. Jadi kita nggak bingung lagi nih. Kalau kita misalnya diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja lapangan di luar, kita udah nggak bingung lagi nih. Udah ada simulasinya di kampus seperti itu. Selain itu untuk ruang kelasnya, sejauh ini selama 3 tahun saya berkuliah di ITKes Bali, saya merasa nyaman sekali. Karena setiap kelas itu sudah difasilitasi dengan AC sentral. Kemudian kita juga punya Smart TV. Jadi untuk kegiatan belajar mengajar, memang kita lebih banyak menggunakan Smart TV. Selain itu kita punya lab OSCE juga. Jadi untuk mahasiswa akhir yang memang mau ujian akhir nih, untuk menentukan dia kompeten atau enggak, kita nggak perlu bingung-bingung lagi Kak nyari fasilitasnya karena memang ITKes Bali sudah menyediakan itu. Selain itu juga kita punya beberapa fasilitas-fasilitas penunjang seperti perpustakaan, kemudian convention hall itu seperti aula yang memang digunakan kampus kalau ada acara-acara besar gitu. Kemudian kita juga punya Happy Lobby, itu favorit spot di ITKes Bali untuk mahasiswa. Jadi kita bisa santai-santai di sana. Kemudian ada kafetaria Kak. Di sana itu view-nya itu persawahan. Karena memang kampus kita kampus mewah ya Kak, mepet sawah gitu. Jadi langsung dapat view-nya ya. Betul, kita makan sambil ditemani view persawahan yang asri seperti itu. Kemudian ada juga parkiran yang luas dan yang pastinya aman. Karena selama 3 tahun saya kuliah di sana, jarang sekali dengar adanya kehilangan. Karena syukurnya memang, aman. Betul. Karena memang dengan penjagaan yang sudah memadai di sana. Selain itu kita juga punya ICI. Apa itu ICI? ICI itu Innovation Corner ITKes Bali. Jadi setiap produk atau inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat oleh mahasiswa ITKes Bali, kita pajang di sana. Jadi kalau ada yang datang nih, tamu dari luar datang, bisa melihat hasil karyanya kalian ya. Kemudian, banyak banget. Dan satu lagi Kak, apa tuh? Ya mungkin kampus-kampus swasta juga jarang yang punya ya. Belum tentu ada yang punya nih. Apa nih? Boleh di-spill. ITKes Bali punya kolam renang teman-teman. Kolam renang? Betul, kolam renang. Dan kolam renangnya tuh ada di rooftop di lantai 5. Jadi kalau mahasiswa-mahasiswa kayak saya ya, mahasiswa semester akhir yang lagi pusing-pusingnya suntuk-suntuknya skripsian tuh, bisa refreshingnya tuh di atas. Jadi lagi ngelihat sunset sambil berenang. Jadi itu benar-benar healing banget buat mahasiswa gitu Kak. Dan masih banyak lagi ya. Beberapa udah di-spill barusan sama Raylin, Finers, dan salah satunya yang paling unik adalah ada kolam renang di rooftop tuh di ITKes Bali ya. Kapan lagi ada kampus yang kalau penat-penat skripsian gitu langsung ke rooftop berenang dulu biar fresh, keren banget gitu. Nah, kalau ngomongin soal pembelajarannya sendiri di ITKes, ini gimana Raylin sampai sejauh ini? Untuk pembelajaran di ITKes tuh cukup unik ya. Kenapa? Karena kita itu 50% teori, 50% praktik. Nah, tujuannya apa? Biar mahasiswa itu nggak cuma pintar, tapi dia tuh benar-benar mampu untuk mengaplikasikan teori dan pengetahuan yang dia sudah punya. Gitu. Selain itu juga kita bisa offline di kampus, bisa online juga. Nah, untuk pembelajaran online ini unik karena kita punya satu aplikasi yang namanya e-learning, LMS. Itu emang dirancang khusus dari kampus
buat mahasiswa dan dosen agar lebih mempermudah kalau kita ada kuliah online. Selain itu juga kita punya seperti yang sudah disinggung sebelumnya tentang fasilitas. Jadi kayak sebelum kita diberikan kesempatan untuk keluar untuk mengaplikasikan teori dan praktik yang kita punya ke klinik, kita praktik dulu mandiri di kampus, ala-ala simulasi lah gitu. Nah setelah itu baru kita praktik keluar, jadi ke klinik, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Selain itu, selain dari kampus dan juga di luar kampus, kita juga berkesempatan melalui satu program yang dibuat kampus yang namanya Student Exchange. Itu kita berkesempatan untuk belajar bareng mahasiswa dari luar negeri. Jadi kayak studi banding gitu Kak. Itu seru banget. Karena yang pertama kita tambah pengetahuan, yang kedua kita tambah relasi ya, punya teman. Saya sendiri punya beberapa teman dari Thailand dan juga Jepang, kita follow-followan IG. Keren. Lumayan banget ya kayak gitu. Kemudian jadi karena hal itulah kampus ini, jadi lingkungan kampus lebih terbuka gitu, dan kita juga lebih pede. Istilahnya kita nggak cuman belajar di kampus aja, tetapi juga dari luar negeri juga bareng-bareng gitu belajar di kampus. Saling sharing lah ya. Betul. Berkolaborasi kalian. Ya, dan karena emang kita targetnya bukan hanya di Indonesia atau di Bali, ya di luar negeri juga. Ada satu penambahan untuk setiap mahasiswa di ITKS Bali itu wajib mengikuti yang namanya pusat bahasa. Nah, pusat bahasa itu kampus adakan setiap hari Jumat. Ada 2 bahasa yang kita memang tekuni di sana, yaitu bahasa Jepang dan juga bahasa Inggris. Ya, dan itu memang kampus ini benar-benar ingin mahasiswa yang memang dilahirkan itu bukan hanya bisa bersaing di Indonesia tapi juga di luar negeri. Makanya memastikan benar-benar mahasiswanya minimal bisa berbahasa asing seperti itu. Wah keren nih, biar nggak cuman dia maksudnya di nasional aja tapi juga bisa go internasional. Betul. Keren. Nah terus kalau untuk dari prospek kerja lulusannya sendiri dari ITKS Bali boleh dijelasin secara singkat nggak? Kalau dari Lilin seperti apa? Untuk prospek kerjanya kebetulan Kak, setiap kalau kita praktik nih, biasanya senior-senior kita di rumah sakit itu rata-ratanya lulusan dari ITKS Bali. Ya jadi langsung kayak, oh kamu dari ITKS Bali, saya juga lulusan dari ITKS Bali loh. Gitu. Jadi alumninya udah banyak juga ya? Betul, sudah banyak sekali. Selain itu juga memang kampus ini sudah menjalin kerjasama dengan berbagai fasilitas kesehatan seperti di rumah sakit, kemudian di klinik. Jadi memang mahasiswanya itu sudah tidak ragu lagi kalau lulus pasti sudah ada prospek kerja yang nyata. Dan yang paling terpenting adalah sudah banyak lulusan kita yang bekerja di luar negeri. Kerja di luar negeri bisa? Betul. Karena memang kampus ini punya kerjasama dengan beberapa stakeholder ya betul di luar negeri seperti di Jepang, di Thailand, negara-negara di ASEAN, kemudian di Timur Tengah juga ada. Dan ini bukan hanya sekedar omongan, tapi sudah banyak sekali kakak-kakak senior-senior saya yang memang sudah bekerja dan hasil akhirnya sukses di luar negeri seperti itu Kak. Keren tuh Vinars, buat kamu yang mungkin masih nanya-nanya lagi kira-kira nanti aku kerjanya gimana, nggak perlu takut dan nggak perlu ragu lagi. Vinars dari ITKS Bali tadi udah dijelasin juga sama Relin selaku mahasiswanya, banyak banget hal-hal yang bisa kamu dapetin terkait di proses pembelajaran, bahkan nanti sampai juga kamu lulus kamu bisa bekerja di mana aja dan sampai ke luar negeri gitu ya. Nah kalau sekarang ini Alfi mau balik lagi ngobrol sama Kak Nanda terkait dengan sistem pembayaran kuliah di ITKS Bali Kak Nanda. Nah boleh dijelasin cara singkat nggak itu seperti apa kalau mau kuliah di ITKS Bali? Tadi sudah dijelasin juga sedikit dengan oleh Rilin juga ya, bagaimana sistem pembelajaran kita di kampus seseru apa gitu kan. Jadi memang tidak lepas kita kuliah pasti kita mikirin juga biayanya berapa ya di ITKS Bali itu ya. Jadi memang kalau di ITKS Bali kita menggunakan sistem uang kuliah yang dibayarkan hanya cukup sekali di setiap semester. Jadi kita baru menerapkan sistem ini yang membuat mahasiswa itu jauh lebih mudah untuk membayar setiap semesternya, dan termasuk juga orang tuanya. Jadi udah mikir dari awal, oh ternyata tidak ada penambahan biaya lain ya selain biaya ini gitu. Jadi misalnya nih si Rilin kan mahasiswa kebidanan nih. Jadi dalam satu semester itu dia tinggal bayar sekali aja, itu udah termasuk biaya praktek, biaya
SPP dan yang lainnya itu udah termasuk semuanya di dalam 1 semester. Sekali bayar 1 semester. Iya, kita sangat-sangat terbuka terhadap bagaimana sistem pembelajaran, sistem pembayaran kita selama berkuliah di ITKS Bali. Gitu. Jadi semua sudah kita cantumkan di awal pendaftaran dan kita sudah jelaskan juga ke orang tua mahasiswa masing-masing. Jadi orang tua mahasiswa itu juga mereka mikir, oh selama 4 tahun berarti anak saya ngabisin uangnya segini gitu. Jadi mereka jelas, juga ya betul. Jadi tidak ada lagi nanti di pertengahan semester itu tiba-tiba harus bayar ini, harus bayar itu. Jadi orang tua jadinya kaget kan kadang-kadang. Nah, kalau kita di ITKS itu memang sudah transparan dari awal bahwa inilah biaya yang kita dikeluarkan selama 1 semester yang dibayarkan di awal. Oke, tuh Vinars ya. Jadi untuk masalah pembayaran juga sangat transparan. Nggak ada tuh istilah-istilah lagi kamu sebagai mahasiswa nilep uang SPP apa semuanya, nggak ada ya. Karena semuanya sudah transparan. Tuh cuman sekali bayar sekali dalam 1 semester ya. Betul. Berarti kayak tuh Vinars. Nah, kalau misalkan ngomongin soal terakhir deh, mau daftar atau mungkin mau join gabung ke ITKS Bali, gimana tuh? Boleh dikasih tahu sama Vinars yang lagi dengerin kan Anda? Oke, Vinars. Jadi ini momennya tepat banget ya sebenarnya kita datang ke Phoenix ini. Kemarin itu mungkin buat teman-teman yang belum bisa lulus di ujian UTBK namanya. Jadi dari Vinars yang mungkin sekarang baru kemarin habis kecewa gitu ya, nggak bisa lulus di UTBK, tenang, ada ITKS Bali. Jadi teman-teman Vinars yang pengen mendaftar di ITKS Bali itu bisa banget, dan pendaftaran kita masih dibuka sampai bulan Agustus. Jadi Agustus 2026 kita masih membuka pendaftaran, dan pendaftaran kita itu gampang banget. Jadi kalian tinggal mengakses website kita di www.itekes-bali.ac.id. Jadi di www atau di www.itekes-bali.ac.id. Jadi di situ ada website resmi kita, kemudian nanti diarahkan ke website utama untuk pendaftaran kita di pmb.itekes-bali.ac.id. Kemudian saya ulang lagi ya, Kak. Jadi website utama pendaftaran kita adalah di pmb.itekes-bali.ac.id. Dan tentunya kita juga punya satu WhatsApp, nomor WhatsApp yang bisa kalian hubungi anytime. Jadi kalau kalian mau sharing atau mau tanya-tanya soal pendaftaran di ITKS Bali yang dibuka sampai bulan Agustus, kalian boleh WhatsApp kita melalui nomor handphone di 089 648 724 407. Gitu, tuh ya. Untuk di sosial media semuanya yang lain? Sosial media kita juga sangat-sangat informatif. Jadi kalian bisa follow Instagram kita di @itekesbali untuk Instagram. Kemudian TikTok kita juga ITKS Bali, dan Facebook kita ITKS Bali juga. Dan semuanya lengkap ada di sana ya Kak ya? Betul. Deh, wah ini karena waktunya sangat mepet, kayaknya masih banyak. Mungkin next time bakal ke Phoenix Radio Bali untuk cerita-cerita lebih detail lagi ya, Kananda dan juga Relin. Terima kasih banyak. By the way juga tadi ada Pratama. Terima kasih banyak udah sharing-sharing ke Phoenix Radio Bali, ngobrol sama Alfi sore hari ini di Ini Indonesia. Tapi buat kamu sore hari ini juga jangan kemana-mana karena masih ada Alfi yang nemenin sampai di jam 6 sore, Vinars.